Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo, rumahku surgaku. Tentu banyak yang tidak asing dengan istilah itu ya. Tapi sebenarnya apa sih makna dari istilah tersebut? Nah, pada cerita rumah kali ini, surga tidak hanya digambarkan dengan taman-taman yang asri, angin sejuk yang membelai lembut di pipi, ataupun sungai-sungai yang mengalir. Tetapi juga bisa berupa tawa anak-anak ketika bermain di rumah, hadirnya ketenangan jiwa, dan juga rasa aman dari ancaman di luar rumah. Surga itulah yang ingin dihadirkan pada cerita rumah kali ini. Penasaran seperti apa cerita rumah kali ini? Yuk tonton videonya sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita Anda di dalamnya. Cerita Anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna. Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Menempati lahan dengan luas lebih dari 650 meter persegi, rumah 2 lantai ini akan menjadi sebuah surga tersembunyi dari hingar-bingar kawasan Jakarta Selatan. Rumah ini didesain agar menjadi hunian yang tenang dan aman dari bahaya di luar rumah. Bentuk lahannya yang unik menjadi tantangan tersendiri bagi arsitek dan desainer interior dari rumah yang diberi nama The Hidden Paradise ini. Nah, sekarang kita simak dulu yuk penjelasan dari arsitek dan desainer interior rumah ini. Rumah kali ini akan dihuni oleh 2 orang anak beserta ibu dan bapaknya. Untuk lokasi proyek sendiri berasal dari daerah Jakarta. Tema sendiri kami menerapkan tema hacienda. Hacienda sendiri merupakan salah satu gaya arsitektural yang berasal dari Spanyol. Yang dimana memiliki karakteristik dia masuk ke dalam kategori klasik gitu. Baik, tema sendiri kami dapatkan dari beberapa pertimbangan ya, yang dimana pertimbangan tersebut termasuk dari keinginan kalian sendiri, yang dimana kalian menginginkan rumah yang terlihat sederhana namun tetap memiliki kesan megah dalam rumah, dan tema tersebut cocok untuk diterapkan di rumah tersebut. Lalu ada aspek lainnya berupa privasi, yang dimana hacienda sendiri memiliki karakteristik khusus yang dimana bukaannya itu kecil-kecil. Nah, itu bisa membatasi visual dari arah luar ke arah dalam gitu, arah dalam. Keunikan dari rumah ini adalah dari tema itu sendiri, karena tema hacienda itu jarang diterapkan pada hunian di Indonesia karena memang bentukannya yang unik dan memang kesannya sederhana seperti itu. Lalu ada bentukan unik lainnya berupa bentukan lengkungan, yang dimana bentuk lengkungan tersebut menjadi ciri khas ataupun karakteristik utama dari tema hacienda. Bentuk lahannya sendiri dia berbentuk L, sehingga bentukan masanya kita harus menyesuaikan. Dengan lahan yang bentuk L itu bentukan masanya bisa lebih dinamis seperti itu. Satu kalimat yang bisa menyimpulkan rumah ini ataupun menggambarkan rumah ini adalah hidden paradise. Karena kalau kita lihat dari luar, ini rumah ini terlihat tertutup. Nah, karena untuk menjaga sesuatu di dalamnya. Ketika kita masuk ke dalam rumah, yang terdapat suasana yang memang menggambarkan suasana yang seperti surga, yang dimana ada tanaman, ada suatu kolam renang yang bisa menjadi kesan oasis dalam rumah ataupun mikro ekosistem dari rumah itu sendiri, sehingga bisa disebut hidden paradise gitu. Tema yang saya angkat ini memiliki 2 konsep sebenarnya. Yang pertama itu konsep minimalis yang ini diinginkan oleh si suaminya. Kemudian tema klasik sendiri itu yang dipinginkan oleh istrinya. Nah, di sini itu saya mengambil benang merah dan tentunya saya sesuaikan dengan konsep yang diberikan arsitek untuk fasad rumah ini nantinya. Nah, kemudian saya mengambil benang merah, memberikan ornamen-ornamen detail-detail lengkung dan detail-detail klasik yang seminimal mungkin yang akan menghiasi dalam setiap sudut ruang rumah ini. Suasana yang kami berikan untuk rumah ini itu bahwa penghuni rumah tentunya ingin memiliki nuansa yang hangat dalam artian ketika berkumpul dalam rumah itu suasana itu cenderung lebih mengakrabkan terhadap keluarganya sendiri. Kemudian saya memberikan ruangan dengan tanpa sekat yang akan menyatukan beberapa aktivitas-aktivitas dalam ruangan tersebut seperti living room, kemudian ada area dapur bersih lengkap dengan pantry, dan juga ruang makan. Nah, itu beberapa aktivitas bisa tercover dalam satu ruangan seperti itu. Gimana rekan si Bambu? Udah dapat gambaran dikit ya? Nah, biar lebih jelas langsung aja kita cek detail rumahnya. Sebelumnya komposisi lantai 1 rumah ini terdiri dari area taman, carport, garasi, ruang tamu, taman di dalam rumah, powder room, area service, ruang makan,
dapur, ruang keluarga, dan sebuah playroom. Kemudian terdapat kamar tidur anak, kamar tidur utama, taman di belakang rumah, dan juga kolam renang. Sedangkan untuk lantai 2 memiliki wardrobe, ruang keluarga, serta 2 buah kamar tidur anak. Langsung aja kita lihat detail-detail rumahnya nih. Rumah ini didesain agar nyaman dan aman untuk dihuni oleh pemilik dan keluarga, sehingga rumah cenderung memiliki tampilan fasad yang minimalis dengan dinding beton berwarna putih dan pagar besi yang cukup tinggi, menjadikan rumah ini lebih aman dan terhindar dari segala bentuk risiko yang ada di luar rumah. Pagar ini menjadi semacam benteng yang akan melindungi keindahan di dalam rumah. Nah, kita coba masuk ke dalam rumah yuk. Ketika masuk, kita akan mendapati sebuah area yang lapang beralaskan paving block, di mana terdapat carport yang dapat menampung 2 buah mobil dari sang pemilik. Carport ini dilindungi oleh kanopi sehingga aman dari hujan dan juga panas. Terdapat juga garasi yang dapat memuat mobil koleksi lainnya dari pemilik. Area depan juga dilengkapi dengan taman yang akan cocok sekali jika ditanami dengan pohon-pohon jenis palem. Rumah pun akan terasa lebih tropis ala-ala Mediterranean gitu. Salah satu yang khas dari gaya arsitektur hacienda terdapat pada pintu masuk menuju ruang tamu ini. Bukaan melengkung, dinding polos putih, serta aksen kayu di bagian atasnya memberikan tampilan tradisional yang unik, apalagi di daerah modern seperti Jakarta Selatan. Berbeda dari area luar, ruang tamunya cenderung memiliki nuansa klasik. Dinding berwarna putih yang dipadukan dengan marmer dan list profil pada dinding dan ceiling mampu memberikan tampilan yang elegan dan classy habis. Nuansa klasik ini sengaja dihadirkan pada ruang tamu karena pemilik ingin tamu yang hadir merasa dihormati dan disambut dengan baik. Ciri dari pemilik yang ramah dan baik mungkin ya. Dari ruang tamu yang klasik ini kita akan menuju area utama dari rumah ini. Namun sebelum ke sana, kita akan melewati teras dan taman ini nih. Area ini berfungsi sebagai penghubung sekaligus pemisah antara ruang tamu dan ruang untuk keluarga. Di sini gaya arsitektur hacienda dapat kembali kita lihat dari lengkungan dan bentuk pilar pada teras. Pada area ini juga terdapat powder room yang dapat digunakan oleh tamu dari pemilik. Nah, sekarang kita mulai masuk di area utama rumah ini nih. Sebagai pasangan muda, pemilik dan pasangan menginginkan hunian yang aman dan menyenangkan bagi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, sehingga diberikan sebuah ruang bermain khusus untuk anak-anak dari sang pemilik. Area ini didesain colorful untuk menghadirkan suasana ceria ketika anak-anak pemilik sedang bermain bersama. Dari ruang bermain yang colorful, kita menuju ruang makan dan dapur yang minimalis ini. Meskipun terkesan minimalis, namun penggunaan marmer pada interior area ini memberikan tampilan yang elegan. Karena menerapkan konsep open plan, ruang makan dan ruang dapur pun terhubung tanpa adanya sekat. Dapur sendiri menggunakan layout island dengan menaruh meja di tengah dapur. Meja ini dapat digunakan untuk minibar dan meja saji, sehingga dapur pun lebih optimal. Selain itu juga disediakan ruang penyimpanan yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan dari sang pemilik rumah. Dari ruang keluarga ini, kita dapat langsung menuju ke ruang keluarga yang lapang ini. Selain tidak adanya sekat, ruang keluarga ini juga berada di area void, sehingga ruang keluarga terasa begitu luas dan juga tinggi. Lalu karena dekat dengan bukaan, sirkulasi udara dan cahaya alami dapat masuk dengan maksimal, sehingga waktu berkumpul bersama keluarga menjadi lebih hidup dan tentunya sangat menyenangkan. Furniture yang digunakan pun memberikan tampilan dan nuansa yang gak monoton. Yang cukup menarik juga adalah desain kaca pada dinding di belakang TV ini, di mana mampu memberikan tampilan mewah dan juga elegan. Selanjutnya, di dekat ruang keluarga terdapat kamar tidur anak yang hangat ini. Kamar dengan luas 6 x 4 meter ini terasa luas dan juga nyaman. Desain kamar ini cenderung simpel dengan sedikit ornamen di dalamnya. Selain itu, perpaduan warna yang digunakan juga terlihat nyaman untuk dipandang. Di samping tempat tidur terdapat bukaan kaca untuk akses udara dan cahaya alami masuk ke dalam kamar. Kamar pun menjadi segar dan waktu istirahat pun menjadi lebih berkualitas. Kamar ini juga difasilitasi dengan kamar mandi dengan desain yang minimalis.
Nah, di dekat kamar tidur anak terdapat kamar tidur utama yang estetik dan super duper nyaman banget. Bagian pertama yang akan kita lihat adalah kamar mandi yang mewah ini. Dilengkapi dengan bathtub, cocok banget buat berendam air panas ataupun mandi bunga. Mandi susu juga bisa. Dan di sini nantinya pemilik dan pasangan akan beristirahat. Perpaduan dinding berwarna putih dengan marmer motif kayu pada lantai memberikan tampilan yang simple dan juga hangat. Lampu gantung yang digunakan serta profil-profil pada dinding dan ceiling mampu memberikan tampilan kamar yang klasik dan elegan. Ketika siang, area ini akan sangat terang karena memiliki bukaan kaca melengkung yang sangat besar. Lalu, ruangan dengan luas total 9,5 x 4 meter ini juga terasa begitu luas karena di antara tempat tidur dengan wardrobe dibatasi menggunakan kaca transparan. Wardrobe-nya juga cukup luas, buat fashion show bisa kali ya. Nah, pemilik juga akan merasakan pengalaman bangun tidur yang menyenangkan karena dapat langsung menuju ke taman yang luas dan segar ini. Pemilik juga bisa berolahraga di gym ini. Suasana outdoor yang sejuk dan segar juga akan memberikan mood yang positif kepada pemilik. Jiwa sehat, badan pun menjadi kuat. Nah, atau kalau malas berkeringat, pemilik masih bisa berenang di kolam renang ini. Selain sebagai fasilitas kebugaran, kolam renang ini juga menjadi semacam oase yang memberikan kesegaran ke bagian dalam rumah. Karena cukup luas, area taman ini juga dapat menjadi tempat bermain yang menyenangkan untuk anak-anak pemilik. Pemilik juga dapat mengajak anak-anaknya berkeliling menikmati suasana taman yang segar. Mendengarkan tawa dan canda anak-anaknya akan menjadi kebahagiaan tersendiri bagi pemilik. Karena harta yang paling berharga adalah keluarga kan? Dari indahnya taman ini, kita langsung aja yuk menuju ke lantai 2 karena masih ada ruangan-ruangan yang juga nggak kalah menarik dong. Eits, ini dia tangga rumah ini yang cenderung lebih landai agar lebih aksesibel untuk anak-anak dari pemilik. Selain itu, railing tangganya didesain agar tidak dapat dinaiki oleh anak-anak sehingga lebih aman tentunya. Lampu yang digunakan pun dapat menjadi daya tarik tersendiri. Karena pemilik dan pasangannya suka mengkoleksi produk-produk fashion, maka disediakan wardrobe khusus ini. Kayak butik pribadi ya. Meja di tengah ini nantinya dapat digunakan untuk menyimpan koleksi jam ataupun perhiasan dari pemilik. Disediakan juga tempat duduk untuk ya siapa tahu pasangannya diminta untuk menunggu dan menilai penampilan pemilik ya. Oke, lalu penggunaan kaca pada lemari wardrobe ini selain memberikan efek dimensi yang lebih luas juga dapat digunakan untuk berkaca ketika sedang memandu padankan pakaian yang akan dikenakan. Di lantai 2 ini juga terdapat area santai untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Area ini juga dikelilingi oleh banyak bukaan, menjadikan ruang keluarga ini terasa lebih segar. Karena lantai 2 ini akan ditempati oleh anak-anak dari pemilik, maka diberikan meja belajar bersama untuk anak-anak pemilik belajar. Di dekatnya terdapat kamar tidur anak yang kedua. Kamar seluas 6 x 4 meter ini memiliki desain yang timeless sehingga dapat digunakan hingga dewasa. Permainan indah rek lamp pada kamar mampu memberikan nuansa yang teduh dan hangat bagi penghuni kamar ini. Penggunaan 3D wall panel pada dinding juga menjadi aksen yang cukup menarik. Selain itu dilengkapi juga dengan kamar mandi pribadi untuk menambah kenyamanan penghuni dari kamar ini. Dari lantai 2 ini, kita juga dapat melihat lampu hias yang menggantung dari lantai 2 sampai ke lantai 1 rumah ini. Banyaknya bukaan kaca juga akan memberikan visual cahaya yang cukup menarik. Dan rangkaian terakhir dari cerita rumah kali ini adalah kamar tidur anak ini. Perpaduan warna yang dipilih pada kamar ini mampu memberikan nuansa yang lebih hangat. Selain itu, terdapat rak kabinet yang cantik dan menjadi focal point dari kamar ini.
Kamar seluas 6 kali 4 meter ini juga dilengkapi dengan kamar mandi pribadi lengkap dengan bathtub di dalamnya. Dan di kamar ini juga terdapat balkon untuk menikmati suasana pagi bersama ayah dan ibu tercinta. Berakhir sudah cerita rumah kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi rekan si bambu semua ya. Melalui rumah ini kita dapat memahami bahwa untuk menghadirkan surga di dalam rumah adalah dengan menciptakan suasana rumah yang tenang, aman, dan damai bagi seluruh anggota keluarga. Karena itu jangan disepelekan ya. Ceritakan mimpi Anda kepada kami dan kami akan sangat senang sekali jika dapat membantu mewujudkan kisah indah Anda. Karena kami percaya setiap rumah punya cerita. Follow akun Instagram dan TikTok si Bambo Studio untuk mendapatkan informasi terkini solusi rumah dari kami. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.